Fan Mai diikat dengan kabel listrik dan rantai, dan dia dipukuli setiap hari menggunakan pipa logam. Dan ketiga pelaku memastikan Fan tidak bisa berteriak dengan menyumbat mulutnya menggunakan kain yang direndam zat kimia. Pelaku membakar kulit Fan menggunakan plastik cair yang diteteskan ke tubuhnya. Mereka juga menyiramkan minyak panas dan air mendidih ke bagian tubuh sensitif korban untuk melihat reaksi syarafnya. Fan dipaksa mengkonsumsi kotoran manusia dan minyak goreng mentah sebagai satu-satunya makanan yang diberikan. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus, ini juga kejadiannya menurut gue sih masih baru banget ya, 1999. Dan ini tuh tentang The Hello Kitty Murder. Siapa sih yang nggak tahu Hello Kitty, ya kan? Jadi ini tuh ceritanya tentang penyiksaan selama 1 bulan, terus juga penghancuran identitas, lalu ada detail forensik, tengkorak dalam boneka, dan sosiologi geng triad kelas bawah. Nah, mau langsung aja nggak? Tapi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen, dan di share. Dan kalau kamu mau dengerin di Spotify, boleh banget ya. Ada di Kamek Cerita, Spotify Kamek ya. Sambil nyetir enak tuh dengerin kayak gini kan. Oke, kita langsung aja ya guys ya. Ini kejadiannya di Shimsha Shui. Susah ya namanya ya. Shimsha Shui, Hong Kong, Mei 1999. Ini kalau misalnya salah, maaf ya kalau penyebutan kotanya salah ya. Nah, ini adalah distrik yang tidak pernah tidur. Dan juga pusat perbelanjaan dan kehidupan malam yang berkilauan. Namun guys ya, di sebuah gedung apartemen tua yang beralamat di Granville Road nomor 31, ada sesuatu yang sangat salah. Jadi selama berminggu-minggu, penghuni gedung mengeluh adanya bau busuk yang sangat tajam yang keluar dari unit di lantai 3. Dan bau itu bukan bau sampah biasa. Itu adalah bau kematian yang sudah membusuk dan bercampur dengan bau masakan yang aneh. Awalnya, polisi tuh mengira itu adalah masalah pipa pembuangan. Namun, di sini ada seorang gadis berusia 14 tahun bernama Ahye ya. Ahye ya. Pergi ke kantor polisi dengan wajah pucat pasih. Dan dia mengaku sering dihantui oleh bayangan seorang wanita yang disiksa di apartemen tersebut. Dan dia tuh bercerita bahwa dia melihat 3 orang pria melakukan hal-hal yang tidak manusiawi kepada seorang wanita selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan guys. Dan di sini ketika polisi mendobrak masuk ke unit tersebut, apartemen itu tampak seperti tempat pembuangan sampah. Namun, perhatian mereka tertuju pada sebuah boneka Hello Kitty besar berbentuk putri duyung yang duduk di sofa. Dan boneka itu tampak mengembung gitu guys ya, secara tidak wajar. Dan mengeluarkan bau yang tidak tertahankan. Dan saat petugas forensik membedah boneka tersebut, mereka tidak menemukan busa atau kapas. Di dalamnya terbungkus dengan plastik. Terdapat sebuah tengkorak manusia yang sudah menghitam. Dan di cerita kali ini, kita akan membedah secara total setiap detik penderitaan Fan Mai dan bagaimana dia menjadi tawanan dalam neraka perkotaan. Dan detail medis yang membuat kasus ini menjadi trauma nasional bagi warga Hong Kong. Mari masuk ke aspek latar belakang dan sosiologi kriminal yang sangat tebal ya. Jadi korbannya bernama Fan Man Yi, seorang ibu muda berusia 23 tahun yang bekerja di klub malam. Dan dia memiliki kehidupan yang sulit dan terjebak dalam lingkaran utang serta kecanduan narkoboy. Nah, akar masalahnya di sini, Fan Mai mencuri uang sekitar $4.000 Hong Kong dari seorang anggota geng triad tingkat rendah bernama Chan Man Lo. Bagi Chan, ini bukan soal uangnya, tapi soal wajah atau harga diri di dunia bawah tanah. Chan bersama 2 anak buahnya, Lu Xingko dan Lu Weilun, menculik Fan Man Yi pada Maret 1999. Dan secara teknis, mereka mengubah apartemen di Granville Road menjadi penjara pribadi. Dan mereka tidak langsung membunuh Fan. Mereka menginginkan bunga dari utang tersebut. Namun ketika Fan tidak bisa membayar, motif mereka berubah dari penagihan menjadi sadisme murni. Dan selama 1 bulan penuh, Fan Mai disekap di dalam apartemen tersebut.
Di sini kita akan bedah naskah kesaksian AHY ya. Jadi saksi kunci yang melihat bagaimana ketiga pria ini melakukan eksperimen penderitaan kepada Van. Ini adalah bagian yang paling sulit untuk didengarkan, namun krusial untuk memahami segala kejahatannya. Di sini ada kronologi penyiksaan. Yang pertama, imobilisasi. Van Mai diikat dengan kabel listrik dan rantai, dan dia dipukuli setiap hari menggunakan pipa logam. Dan ketiga pelaku memastikan Van tidak bisa berteriak dengan menyumbat mulutnya menggunakan kain yang direndam zat kimia. Lalu ada luka bakar dan kimia. Jadi di sini pelaku membakar kulit Van menggunakan plastik cair yang diteteskan ke tubuhnya. Mereka juga menyiramkan minyak panas dan air mendidih ke bagian tubuh sensitif korban untuk melihat reaksi syarafnya. Dan di sini nutrisi yang menyimpang. Jadi dalam kondisi yang sedang sekarat, Van dipaksa mengkonsumsi kotoran manusia dan minyak goreng mentah sebagai satu-satunya makanan yang diberikan. Lalu di sini ada psikologi dominasi ya. Jadi para pelaku seringkali memaksa Van untuk tertawa atau berterima kasih setelah disiksa. Sebuah bentuk penghancuran mental total yang bertujuan untuk menghilangkan sisi kemanusiaan korban. Secara medis, Van Mai ya mengalami kegagalan organ jama akibat infeksi luka bakar yang tidak diobati dan pendarahan internal yang kronis. Dia meninggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan pada pertengahan April 1999 sendirian guys di sudut apartemen. Sementara para pelaku sedang berpesta di ruangan sebelah. Nah guys, ini bagian di mana kasus ini menjadi sangat aneh secara teknis forensik. Jadi setelah Van Mai meninggal ya, para pelaku tidak langsung membuang jasadnya. Mereka melakukan proses mutilasi di dalam bak mandi apartemen menggunakan gergaji dan pisau dapur. Detail forensik pembuangannya yang pertama, perebusan. Jadi untuk menghilangkan bau busuk yang menyengat, para pelaku merebus bagian-bagian tubuh Van Mai di dalam panci besar yang dicampur dengan rempah-rempah dan minyak goreng. Mereka mengira panas akan menghancurkan DNA dan bukti-bukti lainnya. Lalu pembuangan sampah, sebagian besar jaringan lunak dan organ tubuh dibuang ke tempat sampah umum bersama limbah dapur lainnya. Yang kemudian berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa pernah ditemukan. Lalu tengkorak dalam boneka. Karena tengkorak sulit untuk dihancurkan tanpa menimbulkan suara yang keras seperti dipukul palu, Chan Man-luk memiliki ide yang sangat gila. Jadi dia menguliti kepala Van dan membakarnya sebentar. Lalu menjahit tengkorak tersebut ke dalam kepala boneka Hello Kitty Putri Duyung. Dan dia menganggap itu sebagai piala atau cara unik untuk menyimpan rahasia tempat yang paling mencolok. Dan saat ditemukan oleh tim forensik, tengkorak tersebut sudah kehilangan hampir seluruh jaringan lunaknya. Namun, sisa-sisa sumsum tulang dan struktur gigi memberikan identifikasi positif melalui catatan gigi Van Mai. Polisi juga menemukan sisa-sisa jaringan tubuh di dalam pipa pembuangan apartemen yang tersumbat dan memperkuat bukti bahwa proses mutilasi terjadi di sana. Dan persidangan ketiga pria ini pada tahun 2000 menjadi salah satu persidangan paling mengerikan di Hong Kong. Karena sebagian besar jasad Van Mai sudah hancur atau hilang. Dan pengacara pembela mencoba berargumen bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bagaimana tepatnya Van meninggal. Mereka berargumen bahwa Van mungkin meninggal karena overdosis narkoboy, bukan karena penyiksaan. Namun, Hakim Peter Nguyen ya tidak tertipu. Meskipun tuduhan pembunuhan berencana sulit dibuktikan tanpa mayat utuh, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada ketiganya atas tuduhan pembunuhan tidak berencana dan penahanan ilegal yang sangat keji. Di sini kutipan Hakim Peter Nguyen adalah, "Sepanjang hidup saya belum pernah melihat kasus sekeji ini. Anda bukan hanya membunuhnya, Anda mencoba menghapus keberadaannya dari dunia ini." Dan di selama persidangan, para pelaku tampak tidak menyesal. Jadi mereka saling menyalahkan satu sama lain dan seringkali tertawa saat mendengarkan detail penyiksaan yang dibacakan oleh jaksa. Hal ini menunjukkan tingkat sosiopati yang sangat tinggi yang dipicu oleh penggunaan narkoboy, jangka panjang dan budaya geng yang merusak moralitas. Nah,
apartemen di Granville Road nomor 31 akhirnya dikosongkan bertahun-tahun setelah kejadian. Dan gedung itu akhirnya dihancurkan. Namun legenda urban tentang hantu Hello Kitty tetap menghantui distrik Simsashui dan warga Hong Kong hingga kini masih merasakan kengerian setiap kali melihat boneka Hello Kitty berukuran besar. Dan kasus ini adalah pengingat betapa gelapnya sisi manusia ketika kekuasaan narkoboy dan ketiadaan empati bertemu di satu titik. Fan Mai bukan hanya korban pembunuhan. Dia adalah simbol dari sistem yang gagal melindungi orang-orang rentan di kota besar. Namanya akan selalu diingat bukan sebagai ibu yang hilang, melainkan sebagai jiwa yang penderitaannya melampaui batas imajinasi manusia. Gue Kamek, terima kasih ya sudah stay tune di Kamek Cerita episode hari ini. Dan kita sama-sama membedah tragedi Hello Kitty Murder. Tetaplah waspada terhadap kegelapan yang mungkin bersembunyi di balik pintu tetangga kalian. Hargai nyawa sesama ya, dan ingatlah bahwa terkadang kejahatan yang paling nyata tidak bersembunyi di hutan, tapi di tengah gemerlapnya lampu kota. Oke guys, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, dan kalau mau nonton di Spotify, mau dengerin di Spotify bisa banget ya di Kamek Cerita ya guys. Jangan lupa juga di like di komen-komen di YouTube Kamek. Bye guys, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.